2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi antar personal dan antar budaya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahmadian Dinur Alicia dengan NPM 2024-3536. Perkenalkan, nama saya Yulia Rosmiati dengan NPM 2024-3530. Nama saya Alia Malaysia dengan saya 2024-325-00350. Perkenalkan, nama saya Wafa Nabila Putri dengan NPM 2024-325-136. Saya Tina Artenia Elizabeth dengan NPM 2024-325-00350. Perkenalkan, nama saya Uswatu Hasanah dengan NPM 2024-325-00360. Atau yang biasa disebut interpersonal adalah penyampaian pesan yang dilakukan secara verbal atau non-verbal yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, email, Instagram, ataupun langsung gitu. Ada mempersyaratkan hubungan minimal dua orang dengan hubungan yang tidak terkait atau bebas, bervariasi, dan keterpengaruhan. Ini itu untuk terjadinya interaksi atau situasi yang tertentu. Diperlukan adanya ketertiban setidaknya dua individu. Nah, hubungan di antara mereka itu nggak harus terkait oleh aturan saja, sehingga bisa sangat beragam atau fleksibel. Terdapat hasil. Nah, terdapat hasil ini merupakan suatu proses atau upaya yang telah menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat, diukur atau dirasakan, dan menggunakan lambang-lambang atau simbolik yang memiliki makna. Sesuatu yang disampaikan atau diekspresikan melalui atau lambang yang memiliki arti khusus. Kemudian itu ada jenis komunikasi. Jenis komunikasi itu ada dua. Ada jenis komunikasi diadik dan jenis komunikasi kelompok kecil. Apa sih jenis komunikasi diadik itu? Jenis komunikasi diadik itu yaitu proses komunikasi dua orang yang terjadi secara tatap muka. Di antaranya itu kayak wawancara, percakapan antara dua orang. Kan nggak mungkin kan kalau misalkan dia ngomong sendirian gitu kan. Ada komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil itu proses komunikasi di tiga orang atau lebih yang terjadi secara tatap muka seperti sekarang gitu. Secara individu di antara beberapa orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu dampak dan konsekuensi satu atau dua dan lebih konteks budaya. Yang kedua itu ada lintas budaya. Komunikasi lintas budaya itu apa? Komunikasi lintas budaya itu adalah komunikasi yang terjadi akibat terjadinya proses komunikasi kebudayaan. Contohnya itu apa? Komunikasi lintas budaya itu contohnya itu satu, itu adanya komunikasi internasional. Contoh hal kecilnya itu ada manajer dari Amerika Serikat gabung dengan kliennya yang dari Jepang. Kan itu berbeda lintas budaya. Yang kedua itu ada namanya pertemuan mahasiswa universitas. Jadi mahasiswa Indonesia bisa ke Jepang dan sebaliknya Jepang ke Indonesia. Yang ketiga itu ada namanya proyek multinasional. Di dalam proyek itu ada namanya anggota. Tapi anggotanya itu berbeda dari negara lain. Contohnya di anggota itu ada dari Brazil, Indonesia, Jepang, dan lainnya. Selanjutnya ada perbedaan komunikasi antar budaya dan antar lintas budaya. Komunikasi antar budaya yaitu proses mempelajari komunikasi antara individu atau kelompok dari suku bangsa dan ras negara yang berbeda berfokus pada perbandingan budaya di antara mereka. Contohnya itu seperti komunikasi pariwisata. Itu seorang turis dari Eropa mengunjungi negara di Asia dan berinteraksi dengan penduduk lokal. Turis tersebut harus memahami perbedaan dalam etika sosial seperti cara berbicara, bersalaman, dan menunjukkan rasa hormat untuk menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya ada lintas budaya. Lintas budaya itu komunikasi antar pribadi yang terjadi di antara individu dari suku bangsa yang sama, berfokus pada interaksi antara pribadi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Contohnya itu kayak pertukaran pelajar di internasional. Itu kayak ada seorang mahasiswa dari Amerika mengikuti program pertukaran pelajar di Cina. Untuk berkomunikasi dengan teman-teman kelasnya, dia harus belajar bahasa Mandarin dan juga mempelajari adat dan tradisi lokal, memahami konteks sosial dan budaya tempat tinggalnya. Selanjutnya ada simbol dan bahasa komunikasi antar
budaya. Yaitu apa sih, simbol dan bahasa memiliki peran penting dalam komunikasi karakter suatu budaya. Makna dari simbol bahasa dapat berbeda antar budaya. Memahami perbedaan ini kunci utama dalam komunikasi antar budaya dan antar suku. Kuat dan lebih berkuasa dibandingkan negara-negara lainnya. Lalu ada faktor munculnya etnosentrisme. Di sini ada 3 faktor. Faktor yang pertama itu budaya politik masyarakat itu masih tradisional dan kurang nasional. Budaya politik tradisional dan kurang nasional mengacu pada pola pikir dan perilaku politik yang dipengaruhi oleh adat, kepercayaan atau nilai-nilai lama yang tidak didasarkan pada pemikiran magis. Contohnya itu kayak ketakutan akan kutukan atau hukuman adat. Jadi di beberapa daerah ada kepercayaan bahwa melawan penduduk adat atau menentang tradisi tertentu dapat mendatangkan bencana atau kutukan. Akibatnya masyarakat mungkin enggan untuk mendukung perubahan atau reformasi politik yang sebenarnya dibutuhkan. Kedua, ada keberagaman dalam hal budaya, ras, bahasa, dan sebagainya. Keberagaman dalam aspek budaya, ras, bahasa, dan lainnya mengacu pada perbedaan yang mencolok dalam masyarakat di bidang-bidang tersebut. Keberagaman ini umumnya terdapat di negara-negara dengan populasi yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, bahasa, dan budaya. Lalu faktor yang terakhir, adanya kepentingan politik tertentu. Kepentingan politik tertentu mengacu pada tujuan atau agenda yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau partai politik untuk meraih kekuasaan, mempertahankan posisi, atau mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Contohnya, pemilihan umum. Partai politik seringkali menggunakan kampanye untuk mempromosikan agenda mereka yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan rakyat, tapi lebih untuk mendapatkan suara. Selanjutnya ada pengertian dari budaya tinggi dan budaya rendah. Komunikasi budaya tinggi itu di mana sebagian besar informasi disampaikan itu sudah dipahami oleh individu tersebut, sehingga hanya sedikit informasi yang disampaikan melalui pesan. Sedangkan komunikasi budaya rendah itu di mana sebagian besar informasi itu disampaikan secara langsung atau verbal, sehingga hanya sedikit informasi yang disampaikan secara tersirat. Selanjutnya ada karakter pola budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Yang pertama itu ada budaya konteks tinggi, yaitu yang pertama ada eksklusivitas, di mana hal ini tuh sering dianggap sebagai hal yang eksklusif atau seringkali hanya dapat diakses oleh kalangan elit atau yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang khusus. Terus yang kedua ada kompleksitas, di mana karya budaya dari konteks budaya tinggi ini seringkali dibilang memiliki kompleksitas yang tinggi, baik dari segi bentuk maupun maknanya. Terus yang ketiga itu ada nilai estetika, lebih berfokus pada nilai estetika, keindahan, dan keanggunan dari seni tersebut. Selanjutnya ada budaya rendah. Yang pertama ada aksesibilitas, di mana hal ini tuh lebih gampang diakses oleh masyarakat umum sehingga tidak perlu memikirkan kayak pengetahuan khusus untuk memahaminya. Terus yang kedua itu ada kesederhanaan, di mana ini lebih sederhana dari bentuknya, maknanya, sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Yang ketiga ini sebagai hiburan, di mana ini sebagai sarana untuk menghibur dan memuaskan keinginan dari massa. Sekian dari kami.